Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Lestari Dapur GK. Saya senang bisa berjumpa kalian di video YouTube. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya senang berbagi resep masakan. Tapi kali ini saya senang membuat makanan dari ketan. Ketan itu bisa kita buat uli dengan tape. Nah, bagaimana kedua makanan ini bisa divariasikan dan bisa menjadi makanan yang enak. Oke, simak ya video saya. Semoga kalian juga senang dengan makanan yang saya buat ini. Oke, terima kasih. Jadi ini cara kita memakan uli dengan tape ketan hitam. Nah, ini yang kita buat, bisa kita makan untuk beberapa kali. Kita bisa simpan di kulkas kalau sudah dingin. Dia awet. Untuk membuat tape ketan hitam, kita menggunakan ketan hitam ini 3 gelas. Kemudian ketan putihnya 2 gelas. Jadi 1 gelas itu 200 gram. Jumlahnya 1 kilo. Kita akan membuat tape ketan hitam. Nah, kita pakai ukuran gelas saja ya. Ini 1 ketan hitamnya, 2, 3. Kita akan campur dengan ketan putih. Nah, ketan putih kita menggunakan 3:2 ya. Ini 1, 2. Oke. Ya, ketan itu tadi kita cuci ya, dan kemudian kita rendam. Jadi warnanya bisa berubah semua menjadi merah. Kita merendamnya selama 3 jam. Tidak boleh terlalu lama. Kemudian kita tiriskan. Nanti baru kita akan masak. Bilas-bilas sebentar. Persiapkan kukusan untuk mengukus ketan hitam ya, dengan air yang diberi daun pandan. Nah, nanti air mendidih ini kita gunakan untuk merebus ketan. Ya, ini semua kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus dulu beras ketannya ya. Nah, ini kita akan kukus terlebih dahulu. Ya, sambil kita ratakan supaya dia nanti matangnya merata. Setelah mekar semuanya selama 45 menit, ini akan kita keluarkan dulu. Nah, setelah selesai semua, kita angkat. Ini belum matang ya, jadi harus diberi air dari dandang ini. Dandang ini berwarna hijau karena ada
Nah, jangan penuh-penuh, pas secukupnya ini saja. Kita rendam dulu ini sebentar sampai dia mekar. Sampai dia mekar, kita diamkan dulu sebentar sambil ditutup ya. Ya, ini kan kita rendam air panas ya, sambil kita aduk-aduk. Tapi nggak kita masak seperti nasi, karena sudah proses perendaman dan juga pengukusan. Karena ini ketan, jadi kalau kita masak lagi nanti terlalu lembek. Nah, nanti setelah itu kita akan kukus ini untuk jadikan nasi seperti biasa ya. Kita aduk-aduk sambil dia rata. Ya, untuk mengukus kembali kita tambahkan air ke dalam dandang ini. Ya, karena ini kan belum matang ya, jadi harus dikukus sama seperti nasi. Masih ngeletis-ngeletis. Ya, setelah 15 menit ketannya sudah matang ya. Ini akan kita ler dulu. Kita ler di dalam tampah. Nah, sambil diler-ler, sambil didinginkan. Jadi waktu proses pemakaian ragi jangan sampai panas-panas. Ini semua ketannya harus dingin. Ini akan kita angin-anginkan dulu ya, sambil kita lihat supaya merata. Kita menggunakan ragi tape untuk mengkamirkan ketan ini. Ini 1 gelas itu 200 gram, 5 gelas berarti 1000 gram atau 1 kilo. Ketan hitam sama ketan putih ya. Jadi kita bisa menggunakan 1,5 tape aja. Nah, ini bisa kita tutup rapat dengan membakar. Ini kita haluskan. Pastikan tapenya sudah dingin setelah 2 jam ya. Nah, sekarang kita akan kamirkan. Diratakan lagi nanti. Nah, kita aduk-aduk supaya dia merata. Kalau mau dia berair banyak, kita tambahkan gula putih bisa. Jadinya lebih manis. Setelah tercampur, kita bisa memasukkan
tapenya ke dalam wadah. Wadahnya boleh apa saja, boleh beling. Ya, tape ketan hitamnya jadinya 2 toples. Kita simpan di tempat yang sejuk, jangan tempat yang panas. Ke dalam toples. Nah, ini berasnya harus bersih kalau kita mau bikin uli. Tidak ada batunya. Kita akan cuci dulu. Ya, berasnya dicuci, beras ketan dicuci bersih. Beras ketan yang hancur gini kalau buat ulen malah bagus. Dan ini kita tiriskan. Ini kita kukus. Kita kukus sampai dia putih semua warnanya. Ya, beras ketan yang sudah kita karu akan kita campur air sedikit. Ya, jadi kita tuang air panas. Dandang. Beras ketan yang sudah kita kukus dan diberi air kita aduk-aduk terus. Ketan ini kita aduk-aduk terus ya. Nah, setelah mekar begini, baru kita akan diamkan dulu sebentar. Kita menggunakan kelapa 2 butir ya. Ini kelapa ini harus dikupas kulitnya, kalau tidak warnanya hitam dan bisa nyangkut nanti ke leher, bisa batuk-batuk. Nah, ini kelapanya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini akan kita parut dulu. Beras ketan ini akan kita kukus, tapi terlebih dahulu kita akan mencampurkan kelapa mentah ini, kelapanya ya. Ya, kita campur-campur semua. Nah, sekarang ketan yang sudah kita campurkan kelapa ini kita akan kukus. Ini ngukusnya 2 kali karena mekar ya, jadi banyak. Setelah 20 menit ketan sudah jadi
nasi ketannya ya. Sudah matang. Nah, ini akan kita akan tumbuk ini ya. Ini caranya gampang kalau numbuk mah. Ya, yang separuh yang pertama kita tumbuk sudah jadi. Ya, kita potong-potong dulu ini ketannya ya, tapi kalau pakai pisau nempel sana nempel sini, jadi repot. Kita menggunakan spatula saja. Seperti ini. Kita tumbuk yang kedua, kita masak juga. Jadi dua ini ya. Kita tumbuk jadi 15 atau 20 menit. Karena di sini masih ada lagi. Ya, ketannya bisa kita potong-potong pada waktu kita akan memakannya ya. Potong kotak-kotak bisa. Jadi makannya seperti ini, pakai tape ya. Tapenya sudah kita buat terlebih dahulu. Baru kita makan dengan dengan ini. Jadi ini cara kita memakan uli dengan tape ketan hitam. Nah, ini yang kita buat, bisa kita makan untuk beberapa kali. Kita bisa simpan di kulkas kalau sudah dingin. Dia awet. Ya, dengan menonton video dari Lestari Dapur GK, kalian bisa membuat uli dengan tape ketan hitam. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin menonton video saya terus, silakan tekan tombol subscribe.